gak usah ngomong. Kamu gak kenal saya. Nggak usah pegang-pegang. Hah? Gak usah karo kowe, Gus. Iki karo aku bedes kentek. Ampe lu gue. Orang nggak jelas kayak gini. Misi Gus Nur Samsun ini adalah untuk menyelesaikan urusannya dengan keluarga Pak Sopyan. Setelah kemarin siang Lia pergi dari rumahnya, tiba-tiba sore tadi dia telah kembali. Dan ternyata, dia diantar oleh kakak tertuanya, yang ternyata adalah seperti seorang dukun santet. Tetapi kembalinya Lia dan kakaknya telah membawa keributan dengan Ricky. Entah apa sebabnya, dua orang bersaudara itu tiba-tiba saling cekcok dan hendak saling memukul. Dan melihat hal tersebut, sang ibunda pun berusaha untuk melerainya. Namun naas, ibu Lia itu terkena pukul dari anak lelakinya, sehingga dia langsung pingsan, dan tak sadarkan diri lagi. Dan setelah sang ibu sadar dari pingsannya, ternyata keributan itu terjadi lagi. Dan melihat hal yang demikian itu, Gus Nur Samsun kemudian berusaha untuk melerainya. Akan tetapi, anak Pak Sopyan yang bernama Ferry itu malah marah-marah kepada Gus Nur Samsun. Dia tidak ingin Gus Nur Samsun ikut campur urusan di dalam keluarganya. Bahkan Ferry malah menantang duel Gus Nur Samsun jika Gus Nur Samsun tetap ada di tempatnya. Dan ditantang duel dukun Ferry itu, Gus Nur Samsun pun terlihat sangat emosi. Dia pun bersiap untuk meladeni tantangan dari dukun itu, namun buru-buru Ricky menengahi mereka. Bahkan Ricky meminta kepada Gus Nur Samsun, agar dia saja yang duel dengan saudaranya yang tidak tahu diri itu. Nggak mengaku sekarang. Kenapa nunjuk-nunjuk? Kenapa nantang-nantang? Jangan kayak gitu. Ini adekmu ini. Ini adekmu. Dan melihat keributan yang terus terjadi itu, Ibu Sum yang baru sadar dari pingsannya pun kemudian datang untuk kembali melerai. Dan di saat itulah dukun Ferry kemudian pergi mengambil tasnya di dalam rumah, dan segera keluar untuk meninggalkan rumah itu. Dan melihat hal yang demikian, ternyata Lia juga ingin ikut bersamanya. Dan Ibu Sum kemudian berusaha untuk menahan anaknya itu, agar tidak mengikuti dukun Ferry yang tidak tahu diri itu. Lia pun akhirnya luluh dengan permintaan dari ibundanya, dan tidak jadi ikut menyusul kakaknya. Dan di saat itulah kemudian Gus Nur Samsun dan Mas Ricky berusaha menanyai Lia. Kemanakah sehari ini dia pergi, dan menanyakan di mana Pak Sopyan kini keberada. Tiba-tiba kamu mengakui semuanya bahwa itu bohong, terus kamu minggat pergi, tiba-tiba pulang sama kakak pertamamu. Ternyata kakak pertamamu itu juga belajar dukun. Tetapi Lia selalu diam, ketika ditanyai Gus Nur Samsun dan Mas Ricky. Dia tidak mau untuk berbicara sedikit pun. Sepertinya dia berusaha untuk menutupi sesuatu yang sangat penting. Bahkan ketika ibunya berusaha untuk membujuknya, Lia masih terdiam 1000 bahasa. Sepertinya Lia telah terpengaruh oleh Pak Sopyan dan kakaknya. Gus Nur Samsun pun sedikit emosi dengan sikap diam dari Lia itu. Dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian mengancam Lia. Gus Nur Samsun akan melaporkan Lia kepada pihak kepolisian, karena dia dan Pak Sopyan telah memfitnahnya. Dan diancam seperti itulah, Lia kemudian merasa ketakutan. Lia kemudian bersedia angkat bicara, dan dia mengatakan bahwa sebenarnya sehari ini dia bertemu dengan Pak Sopyan, dan saat ini Pak Sopyan ada di rumah barunya. Di mana bapakmu? Ada di mana? Lia mengatakan bahwa Pak Sopyan sedang berada di rumah yang tempo hari telah dijanjikan kepadanya. Dan karena itulah Mas Ricky segera meminta agar Lia menunjukkan rumah baru dari Pak Sopyan itu, dan Mas Ricky ingin segera menemuinya dan memberi pelajaran kepadanya. Akan tetapi, Gus Nur Samsun masih mencurigai hal yang mungkin ini adalah sebuah rencana dari Pak Sopyan dan kakaknya. Karena itulah dia tidak ingin gegabah. Gus Nur Samsun merasa ada yang aneh. Lia mengaku bahwa Pak Sopyan yang memintanya untuk menemuinya, tetapi Pak Sopyan juga yang sepertinya meminta Ferry untuk mengantar Lia untuk pulang ke rumahnya.
Gus Nur Samsun mencurigai ada sesuatu hal di balik perbuatan Pak Sopyan itu, dan karena itulah Gus Nur Samsun kemudian menyusun sebuah rencana. Tapi Gus Nur Samsun ingin menyampaikan rencana itu di balik layar saja, karena jika Pak Sopyan menonton video ini, rencana yang disusunnya pasti akan gagal semuanya. Aku punya siasat, punya rencana. Saya tidak mungkin bisa menyebutkan, mungkin barangkali bapakmu juga nonton video ini.